daripada memandang hati. Pergaulan bebas atau karena pekerjaan atau kesibukan dan lain sebagainya. Saat ini, mari secara pribadi, mari dengan rendah hati, dalam keheningan, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Damaikanlah diri kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami, ya Allah. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita angkat pujian. Sungguh mulia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night
His stars are brightly shining. In sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks and new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, and fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night, oh night divine. Sidang masa raya Natal, mari kita berdiri. Lilin-lilin yang kita nyalakan ini menyatakan kemuliaan surga ketika Kristus dilahirkan. Kita wartakan kepada dunia kabar sukacita ini. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Malam kudus, sunyi senyap. Sunyi senyap, dunia terbelah, oh, oh,
kasih kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore menjelang malam pada saat ini. Dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada sore menjelang malam ini. Segenap kami umat-Mu di Jemaat Karambe, bahkan yang mengikuti ibadah melalui live streaming, melalui YouTube channel Jemaat Karambe. Kami datang bersyukur atas keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Dan kami telah menantikan itu dan nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dalam perayaan Natal, kami akan mendasari dengan kebenaran firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan menjadi landasan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat Allah. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari segenap jemaat Tuhan kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya,
yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan segenap jemaat Tuhan. Lihat, itu dia bintang yang akan membuat kita sampai kepada Raja. Apa kau yakin? Itu kan yang dikatakan Nabi dalam kitab suci. Kita percaya saja. Wah, besar sekali istananya. Iya, lantainya emas lagi. Kita bisa berkaca. Yang punya pasti raja. Terkaya di dunia. Mungkin. Lah, itu siapa? Itu pasti Raja Herodes. Salam Raja Herodes. Terima kasih sudah mau menemui kami. Kami berasal dari jauh, siap menemui sang raja. Raja, sayalah raja di istana ini. Maaf Raja Herodes, kami mencari raja yang baru lahir itu. Iya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saya tidak tahu. Saya juga baru mendengarkan dari kalian. Lalu, di manakah dia akan dilahirkan? Di Bethlehem, tanah Yudea, seperti yang telah tertulis dalam kitab para nabi. Hai engkau Bethlehem, dari kamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Baiklah. Kalau begitu, sekarang ini juga, pergilah kalian semua ke sana, cari dan selidikilah anak itu dengan seksama. Setelah itu, beritakanlah kepadaku secepatnya.
Yes, bermain. Nah, sekarang ayo kita makan. Cicip. Oh, ayo sayang. Ininya, lagi. Ayo. Oke. Pak, dari mana? Membawa kayu untuk dijual agar kita bisa menghidupi Yesus. Apakah kita mampu untuk membesarkan dia? Bagaimana jika ada yang ingin mencelakakan dia? Tenang saja, Tuhan pasti akan menjaga anak itu. Ya, aku percaya. Sebab malaikat yang menguatkan dan menghibur aku agar aku jangan takut. Tapi siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Ingatlah, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Salam bagimu Ibu. Kami berasal dari timur. Kami melihat tanda bintang kelahiran sang raja. Maaf, siapa nama anak itu? Yesus namanya. Maaf, apa maksud kedatangan tuan-tuan? Apakah benar dia adalah sang raja? Benar, dialah raja yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Berbahagialah engkau ibu yang telah melahirkannya. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutmu perempuan yang berbahagia. Ya, aku percaya. Jangan khawatir karena Tuhan yang akan menjaga dan memelihara anak itu. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dia akan menunjukkan kebaikannya melalui orang-orang di sekitarmu. Seperti tuan-tuan yang dikirim oleh Tuhan kepada kami. Kami membawa persembahan untuk anak ibu dan bapak.
Pulanglah menuju ke jalan lain. Tidak perlu kalian memberi kabar sukacita ini kepada Raja Herodes. Pulanglah ke jalan yang lain. Pulanglah ke jalan yang lain. Ia akan membunuh anak itu jika mengetahui keberadaan anak itu. Sebab anak itu adalah raja di atas segala raja. Lakukanlah kebaikan kecil ini, namun menyelamatkan raja segala raja. Bangun, bangun. Kita harus segera pulang tapi lihat jalan lain. Iya, betul. Itu yang dikatakan malaikat dalam mimpi. Baiklah, setidaknya itu yang dapat kita lakukan bagi sang raja. Tuan, mengapa buru-buru sekali? Ini masih gelap. Kami tidak boleh memberitahukan kepada Herodes tentang kelahiran anak ibu. Kuatkan hatimu ibu dan percayalah Tuhan akan menyertai anak itu. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Saya akan selalu kuat, walau dengan yang menabur dengan mencucurkan mata, kan menuai dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, kan menuai dengan sorak-sorai. Maria, Maria, lekaslah. Kita harus membawa Yesus pergi. Maria, cepatlah. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat sore, menjelang malam, dan shalom serta selamat Natal bagi kita semua. Malam ini dalam perayaan Natal Jemaat Karambe, saya mau merefleksikan firman Tuhan sesuai dengan tema Natal yang telah ditetapkan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan Komisi Wali Indonesia tahun 2022 dengan tema Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ibu bapak saudara-saudara, kisah orang Majus atau orang Majai atau wise men, orang yang berhikmat, sangat ditekankan dalam Injil Matius, khususnya dalam perikop ini. Peran dan kehadiran orang Majus atau orang Majai atau wise men, orang berhikmat, sangat penting dalam sejarah penyelamatan Allah kepada umat manusia. Kita tahu saudara-saudara siapa itu orang Majus, orang Majai. Kita telah melihat ramanya tadi. Dikatakan dari timur, ibu bapak saudara-saudara. Tapi izinkanlah saya mengulang sedikit. Kembali siapa itu orang Majus. Dalam kitab Injil Matius tidak memberikan fakta konkret. Orang Majus itu siapa? Berapa jumlahnya? Apa nama pribadinya mereka? Bahkan kendaraan apa yang dipakai orang Majus ini datang ke Yerusalem, ke Bethlehem untuk menemui bayi Yesus pada saat itu. Cuma dalam pembacaan ini dikatakan dari timur. Dan kita melihat bahwa Yesus Kristus itu sangat ditekankan dalam kisah ini. Tetapi orang Majus adalah orang elitis, kaum bangsawan. Orang pintar, ahli astrologi dan astronomi.
mempunyai kemampuan untuk membaca dan meramalkan apa yang akan terjadi. Pertanyaannya ibu bapak saudara-saudara, mengapa orang Majus datang menemui Yesus? Apa yang menyebabkan ibu bapak saudara-saudara? Mengapa dia mencari raja orang Yahudi di Yerusalem? John MacArthur mengatakan bahwa ini pengaruh dari kitab Daniel dan Esther. Pada saat orang Israel Yahudi dibuang ke Babel, Taurat Tuhan tetap dipelajari sehingga orang Majus mempelajari tentang nubuatan Raja Agung dan Besar bagi orang Yahudi yang akan datang kemudian. Melalui bintang orang Majus itu datang ke Yerusalem yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Yudaisme, di mana pada saat itu Daniel dan beberapa orang ditawan. Taurat Tuhan tetap mengikuti mereka dan mereka belajar. Sehingga orang-orang ahli ini, orang-orang pintar ini mempelajari dan di situ mereka tahu bahwa ada saatnya akan lahir seorang raja bagi orang Yahudi. Ini adalah alasan, dan setelah bintang itu terbit di atas Yerusalem, orang Majus, orang Majai, orang wise men berhikmat ini mencari, dan dalam perjalanan mereka dituntun oleh bintang ibu bapak saudara-saudara. Saya yakin dan percaya tidak gampang. Sehingga ia bertanya-tanya dan diarahkan ke istana Herodes. Mereka bertanya dan kita tahu siapa itu Herodes. Herodes adalah tokoh politik yang ada di Palestina walaupun dia menjadi boneka kekaisaran Roma. Tetapi ia sangat berkuasa di Palestina pada saat itu. Orang Majus bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang sedang lahir? Herodes menyambut dengan gelisah dan seluruh orang Israel. Mereka menerima orang Majus dengan bermuka dua. Dan setelah bertanya, dia katakan, pergilah. Dan pada saat itu ibu bapak saudara-saudara, ya, kita tahu bahwa Herodes mau menemui Yesus semata-mata untuk bertujuan mau membunuh. Dunia orang Israel pada saat itu memang sangat membutuhkan raja sebagai Mesias. Seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama seperti yang telah dibacakan tadi. Yaitu dari Yesaya dan juga dari kitab Mika pasal yang ke-5 ayat 1. Dan semua nubuatan yang ada dalam perjanjian lama itu menuju kepada Bethlehem. Orang Majus ini seperti dalam drama menjumpai Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf. Orang ini datang kepada Tuhan. Orang yang hebat, orang yang pintar, seorang bangsawan, dia datang bersujud kepada Yesus. Dan dia mempersembahkan persembahan yang berharga, emas, kemenyan, dan mur, sebagai satu persembahan yang terbaik, sebagai satu persembahan kepada raja. Dan ini menandakan bagaimana orang Majus setelah berjumpa dengan Yesus, mereka meninggalkan segala apa yang dibanggakan pada mereka, saudara-saudara. Dalam perjumpaan dengan Sang Raja Damai Yesus Kristus, orang Majus diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Orang Majus memutuskan untuk kembali ke negerinya melalui jalan lain. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pertanyaan, apa intisari dari ayat yang ke-12 ini? Dan apa amanat Tuhan yang mau disampaikan kepada kita semua? Orang Majus menaati perintah Tuhan dan ikut mengikuti jalan Tuhan. Itulah inti pengajaran dari narasi ayat ini. Dan Natal yang sebenarnya yang kita peringati, saudara-saudara. Bahwa Yesus Kristus dalam karyanya,
yang lahir, mati, dan bangkit. Itulah yang menjaminkan kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan kita melihat bahwa dengan jalan lain karya Allah ini tetap nyata dalam sepanjang hidup ini. Saudara-saudara, dalam perjumpaan Yesus dengan orang Majus bukan hanya menghasilkan pencarian dan penyembahan, bahkan memberi persembahan yang terbaik, tetapi yang ditekankan adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Yang ditekankan di sini bahwa bagaimana orang-orang Majus ini mengikuti perintah Tuhan. Seandainya orang Majus ini kembali kepada Herodes, mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka. Mungkin malahan Raja Herodes akan memberikan hadiah karena dia memberitakan. Tetapi dia taat kepada Tuhan supaya misi Allah, supaya rencana Allah senantiasa nyata bagi umat manusia. Sehingga ia memberi hidupnya dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam ketaatan mengikuti firman Tuhan, apa makna bagi kita untuk kita refleksikan dalam Natal ini? Ada 3 yang menjadi perenungan kita segenap jemaat Karambe melalui perayaan Natal pada saat ini. Yang pertama, orang Majus mendengar firman Tuhan. Orang Majus mengerti tentang peringatan untuk tidak kembali ke Herodes tapi ke jalan lain. Mereka peka pada peringatan Tuhan. Ini sangat penting bahwa kita sampai saat ini manusia modern, kita semua anak-anak milenial selalu masih diberikan peringatan-peringatan. Orang Majus diberikan peringatan melalui mimpi. Kalau kita, mungkin kita diberikan peringatan melalui teman kita, melalui orang tua kita, melalui pengajaran dan firman Tuhan. Tetapi kita manusia sering mengabaikan peringatan-peringatan, sehingga banyak orang tidak berhasil, bahkan menjauhkan dari Tuhan. Drama dalam pengakuan dosa tadi sungguh memberikan kita gambaran bagaimana kehidupan anak-anak milenial kita saat ini dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahkan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Kalau tidak ada yang menguntungkan bagi kita, no. Kalau tidak ada yang membawa kebaikan bagi kita, kita tidak. Banyak orang tidak peka terhadap peringatan Tuhan. Yang kedua, orang Majus taat untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Siapa itu Raja Herodes, Bapak Ibu Saudara-saudara? Herodes adalah gambaran manusia jahat, culas, penipu, pemimpin politik, dan juga politikus kotor, raja yang oportunistis yang menyengsarakan rakyatnya. Dia mementingkan dinastinya, dia mementingkan dirinya. Orang Majus tidak masalah jika kembali kepadanya, Herodes. Tetapi misi dan karya Allah bagi manusia akan gagal, sehingga orang Magi, orang wise man berhikmah itu orang Majus, tidak kembali kepada Herodes. Orang Majus dalam keluguan imannya, dia tahu apa yang Herodes mau, sehingga dia mengambil jalan lain, saudara-saudara. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu refleksi pada kita dalam peristiwa Natal ini. Ada banyak Herodes di sekitar kita, ibu bapak saudara-saudara. Mungkin itu kekayaan kita menjadi Herodes. Mungkin itu jabatan kita. Mungkin itu strata kita. Mungkin itu adat istiadat kita. Atau mungkin pekerjaan kita. Ada begitu banyak Herodes yang ada di sekitar kita. Yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga jalan dan rencana Allah dalam kehidupan kita membuat kita tidak taat. Herodes adalah gambaran Mamon dan gambaran
kehidupan kedurhakaan dalam dunia sekarang ini. Banyak orang memiliki milau dunia. Banyak orang terlena dalam dunia ini sehingga mereka tidak mendapat jaminan keselamatan yang kekal. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara-saudara, ketaatan orang Majus kembali kepada jalan lain, yaitu memiliki jalan baru. Jalan baru bukan tanpa masalah. Iya. Jalan baru bukan tanpa ada hambatan. Mungkin ada faktor keamanan, perampokan, bahkan dari sudut politis. Pada saat orang Majus ini kembali ke negerinya, Herodes mau memerangi mereka. Ada banyak kendala. Tetapi orang Majus berani membayar harga. Orang Majus percaya jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dan terindah. Walaupun ada harga yang harus dibayar, menurut tradisi, orang Majus walaupun melalui jalan baru, tetapi ia tiba dengan selamat di negerinya. Drama kita mengajak kita tadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan yang menjadi jalan baru bagi kita. Yesus Kristus itulah pegangan yang kokoh bagi kita. Mungkin dalam menjalani tahun 2022 ada berbagai Herodes yang ada di sekitar kita. Kita disuruh membayar harga mengikuti Yesus. Sehingga dalam peringatan Natal saat ini, dari firman Tuhan memberikan kita pertanyaan reflektif secara praktika dalam hidup kita, yaitu siapkah diri kita diperingati dengan kebenaran firman Tuhan? Dan apakah kita mau tunduk pada pimpinan Tuhan? Kita telah menemukan apa yang kita cari, yaitu Yesus Kristus. Orang Majus telah menemukan Raja Damai. Tetapi misi Raja Damai ini akan gagal jika kembali kepada Herodes. Tapi dia berani mengambil jalan lain. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, apakah kita sensitif dan peka apa yang Tuhan mau? Jangan kita berselubung di balik jabatan dan keagamaan kita yang semu tanpa berbuat dan menjadi berkat. Yang ketiga, mari kita melihat mungkin di sekitar kita ada pribadi-pribadi yang menjadi Herodes baru dalam kehidupan kita, yang akan merampas keselamatan daripada kita, yang akan membuat kita jauh dari Allah. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, dengan firman Tuhan dan refleksi praktika yang saya sampaikan, kita datang kepada Tuhan. Mungkin tahun 2022 ada kenyamanan-kenyamanan, tapi di balik itu menyelimuti karya Allah dalam hidup kita. Mari kita mengambil jalan lain. Mari kita kembali kepadanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengambil jalan yang baru. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun dan memberikan kita hal yang terbaik. Selamat Natal, selamat mengakhiri tahun ini dan selamat memasuki tahun yang baru. Mari kita tunduk dalam saat teduh sejenak. Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam pertanyaan reflektif yang saya katakan tadi, sebagaimana orang Majus taat pada pimpinan dan kebenaran Tuhan, maukah kita juga diperingati? Maukah kita juga tunduk pada pimpinan Tuhan? Dan maukah kita sensitif dan peka apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Jangan kita ada di balik kenyamanan yang tidak membawa damai sejahtera, bahkan menghilangkan keselamatan kekal dari kita. Dan mari kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, jika ada Herodes baru dalam kehidupan kita, mari kita jauhkan dalam kehidupan kita dan kita datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan,
inilah kami, pimpinlah kami. Bukan kami hanya melihat keselamatan, mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang terbaik, tetapi kami juga dituntut dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita dan kita berdoa dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur jika kita senantiasa diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang kita kasihi. Seperti orang Majus di dalam Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari dengan sukacita kita memberikan tanda kasih kita melalui persembahan, dan kita angkat pujian kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Lahir dari Bunda Maria,
menyanyikan bintang indah hai tunjukkanlah. Indah hai tunjukkanlah di mana Yesus tanpa tanda. Hai gembala bangun segera menuju. Bersama-sama aku pun hendak ke Bethlehem. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah. Pangeran Maha Mulia. Kau ibu saja yang menyanyikan. Hai malaikat pujilah terus. Hai malaikat pujilah terus. Kemuliaan Allah yang kudus. Bayi ibulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem bersama-sama. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah. Pangeran Maha Mulia. Segenap jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan sepanjang tahun ini, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan akhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Dalam tahun ini ada tangis, ada tawa, ada sukacita, tetapi kita tahu dan percaya itulah dinamika Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tapi di balik semuanya kita tahu bahwa selalu indah pada waktunya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada malam hari ini kami boleh duduk bersama dalam jalinan kasih yang dalam, bahkan dalam suasana sukacita yang luar biasa. Oleh karena keselamatan yang kekal Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Dan dalam perayaan Natal Raya kami di Jemaat Karambe, kami datang memuji memuliakan Tuhan. Kami datang bersukaria, bahkan boleh duduk dalam jalinan kasih sebagai saudara bersaudara dalam persaudaraan yang rukun sebagai satu jemaat Allah, di mana kasih Allah telah mengikat kami di dalam persekutuan ini. Kami telah merefleksikan firman, kami telah melihat kenyataan hidup kami, bahwa kami ini adalah pendosa ya Tuhan. Tapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar sehingga Tuhan mengaruniakan Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal untuk lahir, mati, dan bangkit. Dan inilah yang kami peringati dalam perayaan Natal pada saat ini. Biarlah refleksi Natal ini ya Tuhan tetap menjadi kekuatan pengharapan. Dan kami menanti datangnya parousia Tuhan yang kedua kali untuk membawa kami ke tempat yang Tuhan siapkan. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat di Jemaat Karambe. Dari yang balita sampai yang lansia. Dari yang sekolah sampai yang pensiun, diberkati dan ditopanglah dalam kehidupan mereka. Bahkan tinggal beberapa hari kami akan mengakhiri tahun ini ya Tuhan. Dan kami tahu dan percaya dalam menjalani tahun ini kadang ada tangis, kadang ada suka. Tetapi kami tahu dan percaya semua indah pada waktunya dan selalu membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami segenap jemaat yang tidak sempat hadir oleh karena sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Baik yang sementara di dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing,
maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Jamahan kuasa Tuhan akan menjamah mereka, sehingga boleh ya Tuhan tetap menjalani kehidupan dan tetap menyerahkan dalam tangan kuasa. Demikian juga dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga tetap tabah dan kuat, dan Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa peliharakan dan tuntun sehingga boleh menjadi alat berkat. Demikian juga dengan seluruh majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken dan pengurus OIG, berkati dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu senantiasa kokoh kuat dan semakin dewasa dan boleh mengenal kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan tetap bersandar, bahkan menjauhkan Herodes dalam kehidupan mereka yang akan menggagalkan misi Allah di tengah-tengah kehidupan. Tapi biarlah kami seperti orang Majus, meninggalkan segala kepenaan dunia ini, segala yang dibanggakan dunia ini, dan datang bersujud kepada Tuhan, menyembah dan hidup dalam ketaatan menurut tuntunan penyertaan firman Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan berkat yang masih ada pada kami berkati, sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian pada malam hari ini. Dari rangkaian-rangkaian acara, biarlah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan membawa berkat bagi kami semua, dan kami melihat kemuliaan yang nyata bagi Allah. Perjalanan gereja Toraja dan gereja-gereja Tuhan di dunia ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat menikmati perayaan Natal oleh karena berbagai-bagai bencana yang mereka alami. Ada yang sementara dilanda oleh banjir bandang, ada yang sementara dilanda oleh gempa bumi, ada yang sementara dilanda oleh perang, bahkan kelaparan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa. Tuhan akan menjamah menopang mereka. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah nyatakan. Dan jika kami kembali ke kehidupan kami sebentar, Tuhan tuntun sertai sehingga kami boleh menikmati malam ini, dan kami boleh menyaksikan kasih karunia Allah. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur, inilah kerinduan-kerinduan dan permohonan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu sidang masa raya Natal Jemaat Karambe yang kami hormati dan yang kekasih dalam Tuhan. Penekanan warta jemaat penekanan warta jemaat 26 Desember 2022. Yang pertama, Jumat tanggal 30 Desember 2022. Ibadah Natal PPGT dan Pemuda Rura pukul 18.00 WITA, tempat gedung gereja Jemaat Karambe. Yang berikut, Sabtu 3 Desember 2022, ibadah kunci tahun dan perjamuan kudus Jemaat Karambe pukul 16.00 WITA, tempat gedung gereja Jemaat Karambe. Demikian penekanan warta jemaat. Atas Bapak Ibu diucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat hari 2023. Terima kasih. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Seperti para malaikat,
yang menyanyikan lagu Muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi pada saat Yesus lahir ke dunia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita angkat pujian ini. Muliakanlah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Segenap jemaat Tuhan, pergilah, berjalanlah pada jalan yang dikehendaki Tuhan bagimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Lagu ini berasal dari lagu bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Yang berarti apa, saudara-saudaraku? Yang berarti bahwa ucapan selamat Natal dari lubuk hati yang paling dalam dan mendoakan sesama kita untuk mendapatkan damai sejahtera dan kemakmuran
Feliz Navidad. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, saling bersalam-salaman di saudara kita sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, na, 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 na. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita beri tepuk tangan kepada Yesus kita. Puji Tuhan. Atas nama seluruh majelis gereja, pengurus OIG dan panitia pelaksana Natal kelompok pelayanan Rantepao, mengucapkan selamat Natal untuk kita, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa semoga kita boleh mengakhiri tahun ini dalam damai sejahtera dan menyambut tahun baru dalam tuntunan penyertaan. Selamat, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Acara masih akan berlanjut, jadi jangan bubar dulu. Masih ada games dalam bentuk door prize. Halo Kak Uni, di manakah dirimu? Halo Kak Uni, di manakah dia? Sidang masalah Natal kasih dalam Tuhan, kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu games berhadiah. Saya tidak bisa sendiri tapi saya butuh teman. Kak Uni, halo Kak Uni, di manakah dirinya? Hello.
Iya, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Halo Kak Uni. Nah, kita akan masuk di dalam door prize. Hai, door prize. Ada berapa yang disiapkan? Ada 10. Ada Sana. 10. Yeay. Tetapi sebelum mengambilnya harus menjawab beberapa pertanyaan. Ya, betul sekali. Jadi malam hari ini panitia menyediakan door prize bagi kita 10. Tapi siapa yang pertama kali berdiri di sini dan mengambil mic, itu yang pertama. Kalau jawabannya salah, tidak akan muncul di atas. Tapi kalau jawabannya benar, akan muncul di atas jawaban yang benar. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan pertanyaan, tetapi slide yang akan berbicara. Pasang mata di slide. Ya. Kami hanya mempertegas. Oke. Pertanyaan ini gampang-gampang susah. Dari anak sekolah minggu sampai lansia bisa menjawab. Ya. Jadi siapa yang mau menjawab setelah memperhatikan soal yang ada di slide, silakan angkat tangan dan maju ke depan, ambil mic yang saya pegang atau yang dipegang oleh Ibu Uni. Oke, baik. Kita mulai ya. Tunggu sebentar, belum. Pertanyaan yang pertama ini adalah, biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita itu kasih reaksi kepada pesan di grup, kalau kita tertawa, emojinya apa? Tertawa juga kan? Nah, kalau kita lagi sedih, pasti emojinya juga sedih. Nah, kita mau buktikan siapa itu yang paling mengerti yang ada. Nah, ini adalah kisah seorang di dalam Alkitab. Ini adalah tokoh Alkitab. Tapi kisahnya itu ada di setiap emoji. Pertanyaan yang pertama, silakan. Pertanyaan pertama, slide. Silakan, siapa yang pertama? Yang di luar boleh Silakan menjawab. maju, siapa yang pertama kali maju? Oke, siapa? Silakan ambil mic yang saya pegang. Ayah, jawabannya apa? Pertama, bukan agak cuek-cuek. Begini Ibu. Ini adalah tokoh Alkitab. Kisahnya itu dari setiap kisah. Dari setiap kisah. Satu orangnya. Tapi emojinya ini adalah kisah hidupnya. Emoji ini adalah kisah hidupnya. Siapa Alkitab ini? Tokoh Alkitabnya siapa? Yusuf. Ada yang Silakan lain? maju ke depan. Maju ke depan, ambil mic-nya. Ya, siapa jawabannya? Simpson. Coba siapa apa jawabannya? Oke. Anda beruntung, silakan ambil hadiahnya. Satu saja. Silakan memilih. Silakan memilih yang paling kecil atau yang paling besar, terserah Anda. Ya, cepat-cepat ya. Oke, tepuk tangan Masih ada dulu. 9, masih ada 9. Silahkan. Pertanyaan. Sebentar Kak Uni, harus Oke. buka jalan supaya yang di luar bisa masuk. Buka Ya. jalan adik-adik sekolah minggu. Silakan Kak Uni di pojok sebelah sana supaya bisa memberikan mic. Pertanyaan kedua, silahkan. Oke. Tambah. Siapa Ada yang dia tahu? tokohnya? Ada dari kiri Kak. Siapa Oke? Paulus. Jawabannya adalah silakan. Paulus. Muncul. Paulus. Oke, munculkan. Jawaban? Oke. Kita kasih tepuk tangan. Silakan memilih Mantap. hadiah. Silakan. Iya. Jangan sampai ada yang takut ada hadiah dalam bentuk salib. Yang suka pegang-pegang HP pasti tahu ya. Jawabannya apa? Pertanyaan ketiga. Oke.
Ada gambar peti, Oke, silakan, ada silakan. gambar rusa. Siapa pertama? Oma silakan Oma, bercanda. Petrus. Salah. Yang lain, yang lain. Munculkan jawabannya, operator. Wah, Oma betul Oma. Terima kasih. Mari Oma. Silakan ambil. Silakan Pilih, Oma, ambil. pilih. Silakan. Iya. Sudah ada satu ibu. Kita beri tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Baru satu Oma, baru satu Oma. Jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah. Kita mau tunggu dulu ada opa atau ada maju. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, silakan. Ada. Boas. Silakan ditampilkan jawabannya. Silakan ambil. Jangan angkat pohon Natal, jangan angkat pohon Natal. Iya. Wah. Pikulah salibmu. Oke, masih ada 6. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, siapa? Baju Cepat, putih. cepat. Oke. Lukas. Muncul, belum, bukan. Lukas. Munculkan jawabannya. Silakan. Satu rumah kakak dan adik sudah bawa 2 Ya. hadiah. Oke. Saya PKB. Kita beri tepuk tangan dulu untuk PKB. Semangat. Bolehkah begini Kak Uni? Ya. Pertanyaan ini jangan untuk anak sekolah minggu dan jangan untuk ibu-ibu, jangan untuk oma-oma. Kita kasih kesempatan untuk kaum bapak. Oke, baik. Sekarang kesempatan untuk semua kaum bapak. Bisa calon Sekolah minggu, pemuda dan juga kaum. Silakan tenang dulu. Kita berikan aplaus kepada PKB. Tepuk tangan dulu untuk PKB. Semangat. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silahkan dimunculkan. Oke. Ada? Oke, silakan. Ini adalah nama seorang Pak memang. Seorang bapak. Silahkan angkat tangan Pak. Oke. Yakobus. Ya, munculkan. Silakan. Munculkan. Jawabannya Kak Oke. dimunculkan. Ya. Silakan, Pak. Tidak boleh diwakili. Sekaligus perkenalan ini adalah Camat Kesu. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Oke, boleh tap. Oke. Iya, terima kasih Pak Camat. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Kita kembali ke umum ya, belum? Oke. Silakan maju ke depan. Marta. Jawabannya tolong dimunculkan. Jawaban. Oh, Marta. Harta ya, harta. Masih ada 2. Dia Masih ganti ada dengan 2. M, Marta. Masih ada 2. Wah, diambil yang paling besar. Bolehkah kita kasih kesempatan buat anak sekolah minggu termasuk kelas remaja? Boleh. Boleh. Siap-siap anak sekolah minggu. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ayo sekolah minggu. Ada yang sekolah bisa? minggu. Sekolah Ada yang minggu. sekolah minggu dan remaja. Sekolah minggu. Apa nak? Herodes. Kita munculkan. Apakah? Kita Luar biasa. Ambil kadonya. Mantap. Ambil Ayo, salah satu kadonya. Ambil kadonya. Iya, jangan angkat pohon Natal. Satu lagi. Pertanyaan yang terakhir. Masih 2. Mana lagi satu? Mana yang satu? Ada orangnya itu. Mana lagi? Sebentar Kak Uni, ada yang bilang 2 tapi saya lihat cuma 1. Ada yang angkat? Oh,
Ya. Halo Rano sini, Rano sini. Sini. Oke. Rupanya masih 2. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Umum ya, umum. Silakan. Oke. Silakan maju. Lewi. Oke, munculkan. Yeay. Silakan. Silakan. Pilih yang mana, yang besar atau yang kecil? Oh, yang kecil. Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir. Yang Ini terakhir, kau nih yang terakhir tidak boleh guru sekolah minggu. Oke, terlibat. Dan tidak boleh sekolah minggu. Tidak boleh guru sekolah minggu yang menjawab. Tadi di awal kita pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang terakhir. Adalah kisah seorang tokoh di dalam Alkitab. Kisah hidupnya itu. Silakan. Oke, silakan. Siapakah dia? Tokoh Alkitab? Angkat tangan yang bisa di luar guru Siapakah sekolah dia minggu. tokoh Alkitab? Silakan. Maju cepat deh. Saya bawakan mic. Abraham. Munculkan. Jawabannya, tepuk tangan. Oke, mantap. Ya, ini adalah kado Silakan. yang terakhir di dalam 10 games yang disiapkan oleh panitia. Oke, terima kasih Kak Ana. Sidang masyarakat yang kasih dalam Tuhan, kita sampai pada penghujung acara. Atas nama seluruh majelis gereja Jemaat Karambe mengucapkan selamat Hari Natal Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berfoto dan personil Gloria ke depan.